Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman sekalian. Apa kabar teman-teman? Waalaikumsalam. Salam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Hari ini kita akan mulai mata kuliah Psikologi Komunikasi. Saya perlu sampaikan ke teman-teman terlebih dahulu bahwa di dalam psikologi komunikasi, capaian pembelajaran kita itu pertama akan berkaitan dengan hal-hal yang tentu nanti kita perlu capai selama 1 semester ke depan. Jadi capaian umumnya teman-teman ketika kita belajar psikologi komunikasi, pertama dari sisi pengetahuan itu tentu diharapkan nanti teman-teman mampu gitu ya untuk memahami, mengembangkan, kemudian merencanakan, membuat dan mempresentasikan berbagai model dan pendekatan dalam psikologi komunikasi. Dari sisi sikap juga tentu diharapkan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan seterusnya. Kemudian juga mampu menginternalisasi dan menerapkan ajaran taman siswa di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berkaitan dengan itu pula capaian khusus yang akan kita capai selama 1 semester ke depan adalah mengaplikasikan komunikasi yang efektif, kemudian juga menampilkan komunikasi efektif dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian secara singkat, teman-teman sekalian, ini deskripsi dari mata kuliah kita. Ini mata kuliah 2 SKS dengan metode kita kombinasikan nanti ceramah, diskusi, presentasi mahasiswa, termasuk simulasi gitu ya, dan model-model fasilitasi untuk memperdalam teori yang kita sampaikan di dalam kelas. Nah, teman-teman, seluruh materi itu kita masukkan di MLS kita di Sipedar. Jadi teman-teman nanti bisa menyimak paparan-paparan materinya, kemudian juga rujukan-rujukan jurnalnya, termasuk misalnya kita juga akan menggunakan kanal YouTube, sehingga teman-teman nanti bisa melihat paparannya, bisa belajar kapanpun dan dimanapun dari kanal YouTube itu. Dan model penilaian kita, teman-teman, ini ada tugas ya, dengan bobot 30%, kemudian UTS 30%, kemudian UAS 35%, dan kehadiran 5%. Baik, teman-teman, kita masuki ke sesi materi di pertemuan kita yang ke-6 ini. Tujuan atau capaian pembelajarannya nanti teman-teman diharapkan mampu untuk menjelaskan tentang persepsi interpersonal, kemudian juga menjelaskan tentang konseptual antara perbedaan persepsi terhadap objek dan persepsi terhadap interpersonal atau kita sebut sebagai persepsi sosial, dan teman-teman nanti diharapkan mampu untuk menyebutkan sekaligus menjelaskan, memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap persepsi interpersonal. Oke, kita mulai. Ini di pertemuan ke-5 kemarin kita sudah mendiskusikan tentang bagaimana komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi antar pribadi atau antar personal, di mana setiap kita melakukan komunikasi itu pasti melibatkan individu yang lain, melibatkan pertukaran pesan, melibatkan pertukaran pemikiran antara kita dengan orang yang terlibat di dalam komunikasi dengan kita. Ini juga sudah kita singgung syarat komunikasi interpersonal, yaitu yang pertama ada 2 orang atau lebih yang saling menyadari kehadiran. Jadi kalau ada banyak orang di sana seliwar-seliwar tapi kita tidak terkoneksi dengan itu, yaitu tidak akan disebut sebagai komunikasi interpersonal. Jadi kata kuncinya ada 2 orang atau lebih dan saling menyadari. Yang kedua itu adanya fokus interaksi. Jadi 2 orang itu kemudian fokus pada interaksi dan saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Yang ketiga itu adanya pertukaran pesan. Jadi komunikasi interpersonal itu mensyaratkan adanya pertukaran pesan,
Yang keempat, pesannya itu bisa dalam bentuk verbal maupun pesan non-verbal. Yang kelima, itu relatif tidak terstruktur gitu ya. Biasanya ngobrol, diskusi, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita cermati, ini bagian dari komunikasi interpersonal, ada komunikannya, ada komunikatornya, ada pesan yang disampaikan, tapi juga ada feedback dan forwardnya. Di luar itu ada konteks-konteks gitu ya. Ini konteks yang kemudian berpengaruh, juga efek-efek yang berpengaruh di dalam diri komunikan. Ini juga sudah kita diskusikan di pertemuan ke-5 kemarin. Ada persepsi interpersonal, ada konsep diri, ada atraksi interpersonal dan hubungan interpersonal. Nah, pagi ini kita akan mendiskusikan, kita akan belajar tentang persepsi interpersonal atau yang sering kemudian disebut sebagai persepsi sosial. Oke, kita akan mulai. Saya ingin sebelum kita mulai, teman-teman, saya ingin teman-teman menjawab gitu ya, atau mengungkapkan kira-kira di dalam persepsi sosial yang teman-teman pahami itu tentang apa. Saya akan bagikan satu link gitu di channel chatnya. Teman-teman silahkan mengisi. Ada satu pertanyaan di situ. Teman-teman silahkan mengisi. Pertanyaannya adalah apa yang teman-teman ketahui tentang persepsi sosial. Silahkan diketik teman-teman. Silahkan diisi. Nanti jawaban teman-teman itu akan langsung bisa masuk di sini. Silahkan. 2 menit. Apa yang teman-teman ketahui tentang persepsi sosial? Bisa bisa dibuka ya linknya ya. Halo teman-teman. Iya Mas. Bisa Mas. Bisa, silakan diisi, silakan. Nanti begitu teman-teman ngisi akan langsung masuk ke ke halaman ini. Oke, muncul tentang gambaran penilaian tinggal, kemudian proses, cara mengenal seseorang yang kita simpulkan, apalagi silahkan. Baru 4 orang. Oke. Nah, kalau dicermati dari jawaban teman-teman ini, agaknya memang hampir tidak ada jawaban yang sama, gitu ya. Tidak ada jawaban yang sama karena besar kecilnya tulisan ini masih sangat masih sama. Artinya belum ada satu jawaban yang betul-betul sama, betul-betul mencerminkan tentang apa persepsi sosial secara kental gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman. Ketika pertanyaannya adalah tentang apa yang Anda ketahui tentang persepsi sosial, ada yang menjawab soal keyakinan, ada yang menjawab soal milenial, ada yang menjawab apa yang kita simpulkan, menganalisis, evaluasi, pemikiran, dan seterusnya. Baik, terima kasih. Ini respon yang menarik terkait dengan pendapat teman-teman atau yang teman-teman ketahui tentang persepsi sosial. Saya akan mulai dengan menjelaskan tentang apa itu persepsi interpersonal. Oke. Nah, teman-teman sekalian, persepsi interpersonal ini kalau kita cermati nanti kita akan membandingkan 2 hal ini. Yang pertama, saya ingin teman-teman selain tadi memaparkan tentang pendapat teman-teman tentang persepsi interpersonal, saya akan tanya lagi ke teman-teman, kira-kira menurut teman-teman, perbedaan antara objek yang satu ini papan tulis, dengan manusia, apa menurut teman-teman? Bedanya opo antara papan tulis dan manusia? Saya ingin Nela. Nela dulu siapa? Ayo Nel. Papan tulis
Benda non hidup, manusia hidup. Oke, papan tulis benda tidak hidup atau benda mati, manusia hidup. Yang lain? Ada, Evi? Apa? Tadi yang mau menyampaikan siapa? Silakan. Sally, Mas. Sally, silakan Sally. Papan tulis itu objek, kalau manusia itu subjek. Papan tulis itu objek, kalau manusia itu subjek. Oke, ada lagi? Siapa? Oke, kita lihat perbedaannya ya, gitu. Ini nanti akan berkaitan dengan apa yang kita bahas tentang persepsi sosial. Kalau papan tulis itu kan mau kita ketok-ketok gitu ya, teman-teman pukul-pukul papan tulis ini ya dia apa namanya tidak akan memberi respon. Sementara orang ini kalau Anda ketuk-ketuk gitu, Anda apa namanya ciwel gitu ya, itu pasti dia akan membalas, memberikan respon. Nah, ini yang nanti memberi gambaran kita tentang perbedaan antara persepsi terhadap objek benda mati dengan persepsi terhadap orang atau kita sebut sebagai persepsi sosial. Kita lihat apa itu persepsi sosial. Teman-teman, ini menurut Pak Jalaluddin Rahmat di tahun 2007 yang kemudian juga dia rumuskan kembali di dalam buku terbarunya di tahun 2015, dia mengatakan bahwa persepsi sosial adalah satu proses membuat penilaian. Jadi teman-teman ada mengatakan membuat penilaian, mengevaluasi, itu ada di dalamnya kata kuncinya, atau membangun kesan atau impression mengenai berbagai macam hal yang terdapat dalam lapangan penginderaan. Lapangan penginderaan itu ya alat indera kita, mata, telinga, hidung gitu ya, pembauan, dan seterusnya. Jadi persepsi sosial sekali lagi adalah proses kita memberikan penilaian, memberikan judgement kepada orang lain, atau proses kita membangun kesan atau impresi terkait dengan berbagai macam hal yang kita temukan melalui panca indera. Nah, penilaian ini atau pembentukan kesan inilah yang memberikan makna dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah sempat singgung bahwa begitu stimulus itu masuk ke dalam panca indera kita belum memberi makna apapun. Begitu itu masuk di wilayah sistem jaringan di otak kita yang kemudian memberi makna, itu kemudian kita sebut sebagai persepsi. Jadi penilaian atau pembentukan kesan ini adalah upaya untuk memberi makna pada hal-hal yang kita temui. Apa hal-hal yang kita temui? Ya berbagai macam hal yang kita temukan, kita alami melalui panca indera kita. Itu gambaran terkait dengan apa yang disebut sebagai persepsi sosial. Ini perbedaan antara persepsi sosial dengan persepsi interpersonal atau persepsi terhadap subjek. Teman-teman bisa bayangkan misalnya persepsi terhadap objek itu yang tadi papan tulis tadi. Persepsi sosial itu ketika kita bertemu dengan manusia atau bertemu dengan orang lain. Kita lihat perbedaannya. Persepsi terhadap objek, yang pertama stimulus yang ditangkap alat indera itu merupakan benda-benda fisik. Tadi teman-teman mengatakan benda mati gitu ya, benda fisik. Tetapi persepsi interpersonal atau persepsi sosial itu stimuli yang disampaikan melalui lambang-lambang, baik verbal, grafis yang disampaikan oleh orang di sekitar kita atau pihak atau komunikan yang berrelasi dengan kita dalam proses komunikasi. Yang kedua, benda itu atau objek itu tidak memiliki sifat batiniah, gitu ya. Dia tidak memiliki sifat batiniah. Jadi kalau tadi kita ketok gitu, kita sentil gitu ya, dia nggak akan merasakan apa-apa. Tapi kalau dalam persepsi sosial ini mencoba memahami motif dari satu tindakan. Kenapa dia tersenyum ketika mendapatkan informasi ini, itu tentu kita bisa memahami itu. Motifnya apa?
ketika dia tersenyum itu karena apa? Atau ketika dia marah mendapati informasi yang kita berikan itu motifnya bagaimana? Jadi di dalam persepsi sosial pasti melihat atau meneliti sifat batiniahnya. Yang ketiga, persepsi terhadap objek itu objek tidak bereaksi pada manusia dan kita pun tidak memberikan reaksi emosionalnya, gitu ya. Tadi saya contohkan lagi-lagi, kalau papan tulis itu kita ketok-ketok gitu, ya dia nggak akan memberikan reaksi, kan begitu. Kita pun kemudian juga tidak akan memberikan reaksi secara emosional. Tetapi kalau persepsi terhadap interpersonal atau persepsi sosial, ada proses saling mempengaruhi secara emosional. Apa yang kita berikan informasi, percakapan kita dengan lawan komunikasi kita, itu pasti akan mempengaruhi sisi emosionalnya. Kenapa kalau orang curhat kemudian sangat tekun gitu ya, sangat intens gitu, karena juga melibatkan hal-hal yang sifatnya emosional. Yang keempat, terakhir, perbedaan dari persepsi terhadap objek dan persepsi interpersonal. Objek itu relatif tetap. Papan tulis itu bentuknya ya begitu-begitu saja. Dari 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 2 hari yang lalu, hari ini, sampai kemudian mungkin 10 tahun lagi misalnya, kita mempersepsi papan tulis itu ya begitu. Kan gitu. Ada yang bentuknya hitam, ada yang warnanya hitam, ada yang merah putih, dan seterusnya. Tetapi manusia itu selalu berubah-ubah. Nilai yang hari ini itu berbeda dengan nilai yang kemarin. Berbeda dengan nilai yang akan 10 tahun lagi. Evi hari ini itu berbeda dengan Evi ketika masih SMA, dan Evi yang nanti menjadi nenek-nenek misalnya. Jadi itu ada perbedaan. Ini yang kemudian membedakan persepsi terhadap objek dan persepsi sosial atau persepsi interpersonal. Lalu apa fungsi dari persepsi sosial? Yang pertama, persepsi itu membantu kita untuk tahu dan mengerti hal-hal yang kita hadapi. Sekali lagi, persepsi sosial itu membantu kita untuk tahu dan mengerti hal-hal yang kita hadapi. Jadi kalau kita sedang bicara dengan ibu kita misalnya, pengen minta uang saku tambahan misalnya, kita harus baca dulu, ini kira-kira moodnya ibu lagi baik atau tidak. Kalau moodnya ibu baik, kemungkinan minta uang tambahannya bisa dikasih. Kalau tidak, melihat raut mukanya ibu misalnya sedang kesel gitu, ya jangan minta uang tambahan, pasti akan tidak dikasih misalnya gitu. Jadi pertama, membantu kita untuk mengerti hal-hal yang kita hadapi. Yang kedua, pada diri manusia itu terdapat kebutuhan yang kuat untuk mengenali dan memperoleh kepastian. Sehingga persepsi itu membuat kita siaga terhadap hal-hal yang bisa jadi terjadi pada diri kita. Persepsi sosial itu membuat kita waspada, membuat kita siaga, berjaga terhadap segala kemungkinan-kemungkinan yang akan kita alami. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, persepsi itu bisa digunakan untuk meramalkan atau mendeskripsikan sikap dan perilaku orang lain dengan siapa kita berinteraksi agar interaksi itu berjalan dengan lancar. Tadi saya contohkan, ini kalau wajahnya lagi riang gembira, maka komunikasinya pasti akan lebih baik. Tapi kalau kita melihat bahwa si A sedang termenung gitu ya, terlihat sedih gitu ya, jangan kemudian bicara dengan hal-hal yang memungkinkan membuat dia marah gitu ya. Oke, faktor-faktor apa dari sisi situasionalnya? Tentu saja ada persepsi interpersonal. Nah, ada faktor-faktor yang sifatnya situasional. Yang pertama berkaitan dengan deskripsi verbal. Ini berkait dengan bagaimana cara orang menyampaikan berita tentang orang lain, itu akan mempengaruhi persepsi kita tentang orang itu. Jadi verbal kita yang kita sampaikan itu pasti akan berpengaruh. Yang kedua ada faktor situasional berkaitan dengan primacy effect. Jadi kata yang disebutkan pertama itu akan mengarah penilaian selanjutnya. Jadi kalau misalnya saya sebut, Sally ini orangnya baik,
orangnya rajin, orangnya sangat ramah. Kata baik itu akan lebih dikenal gitu ya ketimbang misalnya kemudian saya mengatakan tapi malas misalnya gitu ya. Tapi kata baik itu kemudian akan lebih mengena. Sehingga kata pertama itu kemudian mengarahkan pada penilaian selanjutnya. Yang ketiga itu ada prosemik, ini penggunaan jarak untuk penyampaian pesan. Jarak itu tentu menentukan keakraban kita. Jarak dalam artian fisik, tempat duduk misalnya, tapi juga jarak dalam artian kedekatan emosional. Dan ini tentu berpengaruh terhadap bagaimana kita membangun keakraban, sifat orang lain ke kita, cara kita mengatur ruangan dan seterusnya, itu membangun persepsi kita terhadap orang lain. Kemudian ada petunjuk kinesik. Petunjuk kinesik ini gerakan tubuh. Ini menjadi sangat penting, itu kenapa di dalam komunikasi kita dengan orang lain bukan hanya kata-kata kita yang kita berikan, tetapi bahasa tubuh kita itu lebih lebih bisa dipercaya ketimbang kemudian apa yang kita sampaikan. Misalnya, kalau saya mengatakan, Evi, kamu baik-baik saja, dia mengatakan iya, tapi dia merasa menunjukkan gerakan tubuh yang sangat sakit misalnya, maka petunjuk kinesik itu membantu untuk memberikan informasi yang lebih akurat. Kemudian petunjuk wajah ini untuk mengungkapkan emosi seseorang maupun individu yang sensitif terhadap gestur wajah kita. Jadi ada petunjuk wajah, ada petunjuk kinesik, dan seterusnya. Ini ekspresi yang kalau kita temukan di sosial media ada sedih, senang, terbahak-bahak, dan seterusnya. Dan ini biasanya kita pakai di WhatsApp gitu ya, kita pakai di pertukaran pesan. Tapi ada juga yang disebut sebagai petunjuk paralinguistik. Ini cara bagaimana kita mengucapkan lambang-lambang verbal, misalnya soal tinggi rendahnya suara kita, volume suara kita, kemudian tempo dan gaya dialek kita, itu adalah petunjuk paralinguistik. Tapi juga ada petunjuk arti faktual, ini berkaitan dengan penampilan. Kenapa? Misalnya marketing itu, orang-orang marketing gitu ya, kalau kemudian dia menggunakan penampilannya yang rapi, sopan, kemudian apalagi menarik gitu ya, itu akan lebih menarik ketimbang orang menawarkan dengan pakaian-pakaian yang lusuh misalnya. Itu disebut sebagai petunjuk artifaktual. Itu teman-teman, faktor-faktor yang lain, ada faktor-faktor yang sifatnya personal. Kalau tadi situasional, ini ada faktor personal. Faktor personal itu berkaitan dengan pengalaman. Pengalaman kita itu pasti akan membangun persepsi kita. Pengalaman berkawan dengan teman yang baik misalnya gitu ya, itu pasti akan membangun penilaian kita terhadap teman itu. Jadi pengalaman kita di masa lalu itu akan memberi penilaian kita terhadap sesuatu yang sedang kita persepsi. Faktor yang kedua berkaitan dengan motivasi, kemudian keinginan kita untuk melakukan sesuatu, pasti tujuan-tujuan itu juga akan berpengaruh terhadap persepsi kita. Kalau kita misalnya ingin mendapatkan nilai bagus, kemudian itu kan motivasi ya, nilai bagus. Kemudian kita berelasi dengan dosen dengan tidak baik misalnya, ada kemungkinan misalnya nilainya juga tidak akan sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Itu contoh pengalaman sehari-hari yang bisa jadi terlibat di dalam diri kita. Kemudian kepribadian ini akan berkaitan dengan proyeksi, internalisasi pengalaman subjektif kita secara tidak sadar, tetapi juga persepsi sosial selain dipengaruhi atau mempengaruhi komunikasi interpersonal kita, itu juga mempengaruhi hubungan interpersonal kita. Jadi persepsi sosial kita itu mempengaruhi komunikasi interpersonal kita, juga mempengaruhi hubungan interpersonal kita. Saya kira itu teman-teman sekalian pembelajaran gitu ya, materi yang kita sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Ada pertanyaan? Sally, Novia, ada pertanyaan? Silakan.
Materi ini teman-teman nanti juga bisa Anda simak ulang di kanal YouTube begitu ya, sehingga teman-teman bisa mencermati lagi, memahami lagi apa yang belum teman-teman pahami. Silahkan. Pertanyaan? Saya tunggu. Sally ada? Atau Ada, Novia? Mas. Silahkan Sally. Mas, berarti kalau kita lagi kumpul sama teman gitu, kalau kita cuma kayak mengangkat alis atau cuma sujud gitu, termasuk interpersonal ya, Mas? Ya, jadi seluruh gerak wajah kita, seluruh bentuk paralinguistik kita itu menjadi bagian dari komunikasi interpersonal kita. Itu kenapa kemudian tatap muka sejauh ini menjadi bagian dari komunikasi yang efektif dibandingkan misalnya dengan pesan teks dan seterusnya. Jadi gerakan alis, picingan mata, senyuman, gitu ya, raut wajah itu bagian dari komunikasi yang sifatnya non-verbal. Dan itu biasanya menjadi penting untuk dibaca. Gitu ya. Bisa menjawab, Sally? Bisa, Mas. Sudah Oke. paham, makasih. Oke, ada lagi, teman-teman? Silakan. Masih ada pertanyaan? Siapa? Novia, ada pertanyaan? Nela? Mas mau tanya, Oke, Nela silakan. kalau persepsi sosial personal tadi kan kita kayak menilai ke orang lain bahwa orang lain tuh situasinya seperti apa. Sebenarnya itu bisa diterapkan pada diri sendiri nggak sih, Mas? Oke, baik. Apakah itu kemudian bisa diterapkan pada diri sendiri? Jadi di dalam konteks komunikasi kan kita membaca orang lain, gitu ya. Di saat yang sama orang lain membaca diri kita, kan begitu. Nah, dalam hal ini yang selalu saya sampaikan di pertemuan-pertemuan awal, sesungguhnya belajar psikologi itu sesungguhnya belajar tentang diri kita. Kenapa kemudian bagaimana suasana hati kita, bagaimana suasana lingkungan kita, itu akan berpengaruh terhadap bagaimana cara kita memberikan informasi kepada orang lain. Jadi hal-hal semacam itu tentu akan juga berpengaruh, juga akan berguna pada diri kita untuk melakukan penilaian terhadap diri sendiri. Nanti teman-teman bisa cek lagi pada bagaimana pembentukan konsep diri ya. Itu di beberapa pertemuan awal nanti bisa teman-teman cek. Gitu ya Nela ya, bisa menjawab ya Nela? Ya, sama. Terima kasih. Baik, ada lagi? Oke, kalau tidak saya kira kita cukupkan sekian teman-teman sekalian. Sekali lagi materi ini bisa teman-teman nanti unduh di Sipedar. Kemudian beberapa jurnal pengayanya juga sudah saya posting di sana. Penjelasannya bisa saya posting di YouTube, nanti kapanpun teman-teman bisa mencermatinya ulang dimanapun dan kapanpun, dan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di luar sesi kita semacam ini, baik melalui WhatsApp group maupun melalui komentar di kanal YouTube. Terima kasih teman-teman, saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan salam. 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 Terima kasih. Salam, terima kasih.